Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu. Addal amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha lil ummah fakashafa Allahu bihi al-ghummah wa sallallahu ala rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Ikhwani hafizakumullah jami'an, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang Allah tabaraka wa taala berikan kepada kita, terutama nikmat iman, kemudian nikmat Islam, kemudian nikmat sunnah, dan tak lupa nikmat yang paling besar, yaitu Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan lagi. Ikhwani hafizakumullah jami'an, salawat dan salam hendaklah kita selalu mengucapkannya kepada junjungan besar, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwani hafizakumullah jami'an, pada kesempatan yang mulia ini kita lanjutkan kembali pembahasan kita daripada kitab yang Kutub Warasailu ya Abdul Muhsin bin Hamad Al-Badar Al-Abbad ya Al-Badar ya, dan kita sampai pada faedah yang ke-6. Kita sampai pada faedah yang ke-6, yang mana sebelumnya kita sudah membahas faedah yang ke-5, yaitu apa? As-salafu laisu mu'awwilatan wala mufawwidah. As-salaf itu mereka bukanlah orang-orang yang melakukan takwil dan orang-orang yang melakukan tafwid. Ya. Ikhwani hafizakumullah jami'an, faedah yang ke-6 yaitu apa? Ya, kullu minal minal musyabbihati wal mu'attilati jama'u bainat tamthil wa ta'til. Bahwasanya apa? Ya, setiap daripada musyabbihah dan mu'attilah maka mereka mengumpulkan antara tamthil maupun ta'til. Nah, ikhwani hafizakumullahu jami'an, ya, bahwasanya Syekh menjelaskan, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad mengatakan bahwasanya al-mu'attilatu ya humul ladzina nafau sifatillahi azza wa jalla, ya, bahwasanya apa? Orang-orang mu'attilah mereka adalah orang-orang yang menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, walam yuthbituha ala ma yaliqu ya billah, dan mereka tidak mau menetapkan sifat-sifat tersebut ya sesuai dengan maha sempurna dan maha mulianya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah orang-orang mu'attilah, yaitu orang-orang yang mereka mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an, adapun syubhat mereka ya yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad di sini, yaitu adapun ya syubhat mereka wa syubhatuhum, ya syubhat mereka anna itsbat, bahwasanya anna itsbat, bahwasanya sesungguhnya itsbat itu ya, itsbat sifat yaitu dia memiliki sebuah konsekuensi, yaitu tashbih. Konsekuensi berupa menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Kenapa? Li'annahum lam yatasawwaru as-sifat, karena mereka itu tidak membayangkan atau tidak menggambarkan sesuatu sifat kecuali illa wifqan, kecuali sesuai dengan apa? Lima huwa musyahadu fil makhluqin. Bahwasanya apa? Kecuali mereka ya mereka itu ya membayangkan ataupun menggambarkan sifat itu
ya sesuai dengan apa yang mereka saksikan atau yang dilihat daripada makhluk. Contoh al-mithal ya. Contoh seperti kita katakan bahwasanya istiwa, Allah Subhanahu wa taala beristiwa, ya. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, atau Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Allah sebutkan ya yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah Subhanahu wa taala di atas tangan mereka. Maka orang-orang Mu'attilah mereka membayangkan, ya, mereka menggambarkan dalam pikiran mereka, alam pikiran mereka bahwasanya kalau kita menetapkan sifat berarti sifat itu sama seperti ya yang kita lihat pada makhluk dong. Contoh kalau Allah punya tangan, berarti tangan itu sama dong seperti tangan makhluk, makhluk punya tangan, manusia punya tangan. Ya, mereka manusia punya tangan, berarti tangan Allah sama seperti tangan makhluknya. Nah, seperti inilah mereka, ya, bahwasanya apa? Ketika disebutkan satu sifat kepada mereka, maka mereka membayangkan bahwasanya sifat yang ditetapkan bagi Allah, ya, bagi Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi dirinya di dalam Al-Qur'an maupun ya apa yang ditetapkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam sunnahnya, itu mereka gambarkan kecuali sebagaimana apa yang mereka saksikan daripada makhluk, ya. Subhanallah ya amma yasifun, maha suci Allah Subhanahu wa taala daripada apa yang mereka sifatkan. Maka di sini ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an, sebab daripada pengingkaran mereka terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Bahwasanya mereka sudah menggambarkan bahwasanya sifat itu seperti sifat makhluk. Sehingga apa? Para ulama menjelaskan, ya, salah satunya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, para ulama, ya, menjelaskan bahwasanya, ya, orang-orang musyabbiha, orang-orang mu'attilah, mereka tidak mengingkari sifat Allah karena di dalam diri mereka, ya, mereka ya membayangkan bahwasanya sifat Allah Subhanahu wa taala seperti sifat makhluk. Makanya di sini apa? Tanpa sadar sebenarnya mereka terjatuh ke dalam tashbih. Tashbih dalam apa? Dalam alam pikiran mereka. Ya, tashbih dalam angan-angan mereka, ya, bahwasanya sifat Allah Subhanahu wa taala itu seperti sifat makhluk. Makanya mereka pada akhirnya terjatuh ke dalam apa? Pengingkaran terhadap sifat Allah, atau ya meniadakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana peniadaan terhadap sifat Allah sebagaimana kita sudah bahas sebelumnya, bahwasanya apa? Berbicara tentang sifat, ya, berarti kita sedang berbicara tentang zat. Dan ketika kita berbicara tentang zat, maka tidak terlepas daripada pembicaraan tentang sifat. Maka ketika seseorang mengingkari sifat, berarti dia sedang ingin mengingkari zat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya para ulama mengatakan bahwasanya orang-orang Mu'attilah mereka tidak beribadah kecuali mereka beribadah kepada sesuatu yang tiada atau yang tidak ada. Ikhwani, hafizakumullahu jami'an. Maka inilah yang kita dapatkan daripada mereka. Bahwasanya apa? Disebabkan karena mereka sudah mengangan-angankan dan mereka sudah membayangkan bahwasanya sifat Allah Subhanahu wa taala seperti sifat makhluk, ya pada akhirnya mereka terjatuh ke dalam apa? Pengingkaran terhadap sifat Allah Tabaraka wa taala. Dan inilah gambarannya khati', ya, dan inilah syubhat yang kita dapatkan di tengah-tengah mereka. Ikhwani, hafizakumullahu jami'an. Kemudian, ya, bisa juga, ya, sangat jelas, ya, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad mengatakan di sini, dan sangat jelas hal perkara tersebut, ya, berkaitan dengan sifat kalam Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka mereka fa innahum, ya, lam yatasawwaru min itsbati, ya, bahwasanya mereka ini tidak menggambarkan, ya, tidak membayangkan, tidak, ya, membayangkan atau menggambarkan atau mereka tidak memikirkan kecuali apa, ya, di dalam alam pikiran mereka itu, kecuali bahwasanya itsbat terhadap, ya, itsbat sifat terhadap Allah Subhanahu wa taala seperti Allah Subhanahu wa taala berbicara, ya. Maka kecuali ini adalah sesuatu yang tashbih. Mereka menganggap bahwasanya kalau kita katakan Allah Subhanahu wa taala berbicara, berarti berbicara itu, ya, harus ada mulutnya, ada lisannya, ya, ya. Maka di sini berarti kita menganggap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu seperti makhluk. Inilah yang mereka bayangkan, yang mereka pikirkan dalam alam pikiran mereka, muncullah seperti itu. Ketika berbicara tentang kalam, maka mereka membayangkan bahwasanya kalam itu tidak terlepas daripada lisan, tidak terlepas daripada bibir, mulut, dan sebagainya. Maka seperti inilah orang-orang Mu'attilah. Ya, karena bayangan mereka ya, mereka sudah memikirkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sama seperti makhluk, seperti kalam Allah. Kalam tidaklah terjadi kecuali ada lisan, ada mulut, dan sebagainya. Ini bayangan mereka, ya, mereka membayangkan seperti makhluk. Maka yang terjadi apa? Mereka terjatuh ke dalam pengingkaran. Maka di sini kata para ulama, mereka menggabungkan antara dua hal, yaitu menggabungkan antara tasybih dan
ta'til, yaitu tasybih yang melahirkan apa? Pengingkaran. Penyamaan yang melahirkan, penyamaan dengan makhluk yang melahirkan melahirkan kepada pengingkaran terhadap sifat tersebut. Ikhwani, hafizakumullahu jami'an, ya. Kemudian ya, bahwasanya Syekh menjelaskan ya ini maka mereka apa? Tidak membayangkan kecuali apa? Mereka membayangkan bahwasanya berbicaranya Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan huruf, dengan suara, kecuali adalah sebagai bentuk tasbih kepada makhluk. Ya, kenapa? Karena mereka menganggap ya berbicara itu melazimkan apa? Melazimkan berbicaranya Allah Subhanahu wa taala dengan lisan, ya, dengan lisan, dengan dua bibir, dengan apa? Lidah dan sebagainya. Makanya di sini ikhwan yang kita dapatkan ya, inilah ya bayang-bayang mereka yang ada pada diri, bayang-bayang yang ada sudah ada pada alam pikiran mereka, sehingga mereka terjatuh ke dalam tasbih pertama kali, baru melahirkan sebuah pengingkaran terhadap sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, li'annahum la yaqiluna dzalika illa fil makhluqin, karena mereka tidak membayangkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu kecuali mereka membayangkan dengan mengukur kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika tasawwuru al-khati'u, dan ini bentuk ya bayang ataupun gambaran yang khati', ya, mardudun min wujuh, ya, ditolak dari beberapa sisi, atau tertolak dari beberapa sisi. Yang pertama, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, Syekh Abdul Muhsin membantah syubhat mereka di sini. Yang pertama bahwasanya apa? Yang pertama bahwasanya ya berbicara atau menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala tidak selalu melazimkan tasbih. Bahwasanya kita menetapkan sebuah sifat bukan berarti kita melazimkan sebuah tasbih. Tasbih itu apa? Penyamaan dengan sifat makhluk. Penyamaan dengan makhluk, tidak. Contoh, sebagai sebuah contoh ya, kita memberikan contoh di dalam Al-Quran, ya, di dalam hadis-hadis Nabi SAW, bahwasanya kelak ya, kelak nanti tangan kita berbicara, ya, kaki kita berbicara, ya, menjadi saksi, telinga kita berbicara, apa, dan lisan kita dikunci, ya, agar kelak nanti mereka menjadi saksi, mereka berbicara, menyampaikan hakikat dan ya keadaan yang terjadi nanti, ya, keadaan yang terjadi ketika kita di dunia. Mereka lisan tangan kita, kaki kita, ya, kemudian kulit kita, mata kita semua berbicara, hidung kita semua berbicara menjadi saksi, ya, bahkan ya tempat duduk kita, ya, gunung nanti di yaumul qiyamah nanti dia berbicara, ya, semua mengabarkan sebagaimana sudah yang datang di dalam surat Al-Zalzalah. Maka ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an, ya, bahwasanya berbicaranya bagaimana kita tidak tahu. Tidak bisa kita bayangkan bahwasanya gunung dia berbicara pakai mulut, pakai lisan, ya, dan sebagainya. Tidak bisa kita bayangkan bahwasanya apa? Ya, bahwasanya nanti kulit kita berbicara melazimkan harus apa? Menggunakan lisan, mulut, ataupun memiliki gigi dan semisalnya. Maka di sini ikhwan, bahwasanya apa? Syubhat mereka bahwasanya ya berbicara atau kita menetapkan sebuah sifat seperti berbicara, seperti ya Allah Subhanahu wa taala memiliki kalam. Maka kalam tidak harus melazimkan bahwasanya, atau penetapan terhadap sebuah sifat melazimkan ya sebuah asabilil mithal, seperti tadi kita ya mengatakan bahwasanya apa yang sudah dikabarkan di dalam hadis maupun dalam Al-Qur'an, bahwasanya kelak di yaumul qiyamah ya anggota badan kita itu menjadi saksi berbicara ya atas apa yang kita lakukan ketika kita di dunia, dan lisan kita dikunci. Maka berbicaranya mereka bagaimana, wallahu a'lam bishawab, tidak harus melazimkan ya mereka memiliki mulut, ya, ataupun kulit kita memiliki mulut, telinga kita memiliki mulut, lisan dan sebagainya. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an, inilah ya bahwasanya apa? Bahwasanya menetapkan sebuah sifat belum tentu melazimkan penyamaan dengan makhluk, ya. Penyamaan dengan makhluk, antara makhluk dengan makhluk saja tidaklah sama. Kemudian ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an, maka bahwa sesungguhnya itsbat itu tidak melazimkan tasbih, ya, dan ini adalah sebuah kebatilan, la syakka fihi, dan ini tidak sedikit pun keraguan padanya. Bahwasanya syubhat model seperti ini tidak sedikit pun ada keraguan padanya, ya. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, bahkan ahlu sunnati wal jamaah ketika mereka menetapkan, maka penetapan terhadap sifat Allah Subhanahu wa taala itu terjadi dengan tanzih. Yaitu apa? Mensucikan Allah Subhanahu wa taala min kulli naqais, dari segala bentuk apa?
ya dari segala bentuk kekurangan-kekurangan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah Subhanahu wa taala menetapkan di sini Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Tapi ingat bahwasanya pendengaran Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan pendengaran makhluk. Penglihatan Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan penglihatan makhluk, ya. Jangan sampai kita seperti orang-orang Mu'attilah yang ketika dibacakan ayat-ayat seperti ini kemudian mereka membayangkan bahwasanya kalau Allah punya penglihatan berarti penglihatan Allah itu sama dong seperti penglihatan makhluk, ya. Kemudian kalau Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar berarti pendengaran Allah Subhanahu wa taala sama dong dengan apa? Dengan makhluk. Wa na'udzubillahi min dzalik summa wa na'udzubillahi min dzalik. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka Ahlus Sunnati wal Jamaah mereka menetapkan sifat disertai dengan tanzih, yaitu apa? Menetapkan sifat bahwasanya sifat ya Allah itu hak, sifat Allah itu benar adanya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan dalam Al-Qur'an maupun apa yang telah ditetapkan oleh sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, disertai dengan tanzih bahwasanya Allah Maha suci dari segala bentuk kekurangan. Sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk. Ala sabilil mithal, sebagai sebuah contoh ikhwani rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala ya memiliki Allah Subhanahu wa taala memiliki sebuah penglihatan, ya sebagaimana ayat ini menetapkan. Akan tetapi lihatlah bahwasanya penglihatan Allah Subhanahu wa taala maha luas, ya. Allah Maha mengetahui tentang segala sesuatu, ya. Manusia mau bersembunyi di tengah apa? Di tengah malam gelap gulita menggunakan baju hitam berkulit hitam, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tetap melihat mereka dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Adapun makhluk maka tidak bisa, ya, apa yang tersembunyi di balik dinding maka dia tidak bisa mengetahui. Maka di sini apa? Menunjukkan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini syubhat yang pertama yang kita bantah ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian ikhwani rahimani wa rahimakumullah, fa athbata as-sam'a wal basara. Allah Subhanahu wa taala dalam surat ini, dalam ayat ini laisa kamitslihi syai'un, Allah Subhanahu wa taala menetapkan apa? Menetapkan pendengaran, menetapkan apa? Basar, penglihatan. Wa nafa musyabahah, dan Allah Subhanahu wa taala wa nafa musyabahata, dan Allah Subhanahu wa taala menafikan di sini musyabahah, bentuk penyamaan dengan makhluknya, ya. Bentuk musyabahah ghairihi lahu, selain daripada Allah Subhanahu wa taala kepada Allah, ya. Dan ikhwan, wa hadzal laiq bi kamalillahi wa jalalihi. Dan bahwasanya ketika kita menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala, tentunya sifat ini dia sangat berhubung dengan apa? Maha sempurnanya Allah Subhanahu wa taala dalam zatnya dan maha mulianya Allah Subhanahu wa taala dalam zatnya. Maka ikhwan rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memiliki zat yang Allah maha sempurna, zat yang maha sempurna, Allah memiliki zat yang maha mulia. Maka begitu juga sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat Allah maha sempurna, sifat Allah maha mulia dari segala bentuk kekurangan. Makanya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, berulang kali dalam Al-Qur'an Allah berfirman, ya subhanallahi amma yasifun, ya. Ya, maha suci Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka sifatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syubhat yang pertama yang kita bantah. Bahwasanya apa? Menetapkan atau itsbatus sifat, menetapkan sifat tidak melazimkan penyamaan dengan makhluk. Wallahu a'lam bissawab. Sebagai sebuah contoh juga, makhluk dengan makhluk saja memiliki ya contoh. Seperti kita katakan bahwasanya manusia punya wajah, ya, semut punya wajah. Apakah ya manusia ya dengan semut itu wajahnya sama? Tentunya berbeda. Tentunya berbeda, ya. Bentuknya, ya, kemudian dari sisi apa namanya? Derajatnya tentunya berbeda. Ya, tentunya berbeda. Ya, ini makhluk dengan makhluk. Maka semut punya wajah, manusia punya wajah. Ya, semut punya wajah, manusia punya wajah, cicak punya wajah. Akan tetapi apa? Hakikatnya berbeda. Ini antara makhluk, ya ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, apalagi Allah Subhanahu wa taala maha suci Allah dari segala bentuk penyamaan dengan makhluk, dan maha suci Allah dari segala bentuk kekurangan. Ikhwani hafizakumullah jami'an. Kemudian yang kedua, ya, bahwasanya yang kedua, ya, annama za'amuhu min anna al-itsbata yaqtadi at-tashbih. Bahwasanya apa? Bahwa sesungguhnya apa yang mereka sangkakan, bahwa sesungguhnya ya penetapan terhadap sebuah sifat, ya, mengandung penyamaan dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwasanya apa? Dan sebab inilah wa min ajlihi, dan karena inilah apa? At-talu sifat, mereka menafikan sifat. Bahwasanya apa? Adahum dzalika ila tashbihi bil ma'dumat. Maka di sini apa?
secara tidak langsung bahwa sesungguhnya perkara tersebut mengantarkan mereka kepada penyamaan dengan sesuatu yang tidak ada. Bahwasanya apa? Ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an, sangkaan mereka bahwa sesungguhnya menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala mengandung penyamaan dengan sifat makhluk, mengandung penyamaan dengan sifat makhluk. Wa min ajlihi, dan karena inilah kemudian apa? Atfalus sifat. Ya, mereka kemudian mengingkari sifat. Addahum dzalika ila tashbihi bil ma'dumat. Maka perkara ini sebenarnya mengantarkan mereka kepada apa? Penyamaan dengan sesuatu yang tiada. Ya, sesuatu yang hampa. Nah, ketika seseorang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat, Allah tidak beristiwa, Allah tidak memiliki tangan sebagaimana Allah berkatakan yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Maka ikhwani rahimani wa rahimakumullah, ya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad ya dalam meluruskan dan membantah syubhat ini, maka beliau mengatakan bahwasanya apa? Bahwasanya ya seseorang mengatakan seperti ini sesungguhnya dia terjatuh juga ke dalam tasbih. Dia terjatuh ke dalam apa? Tasbih, yaitu apa? Penyamaan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang tidak ada. Kalau kita bertanya, sesuatu yang tidak ada itu bagaimana? Sesuatu yang tidak ada itu, ya contoh seperti tidak ada di langit, tidak ada di bumi, tidak di antara langit dan bumi, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di bawah, tidak di atas, ya, tidak di depan, tidak di belakang dan sebagainya. Maka ini sesuatu yang tidak ada. Nah, seperti itulah orang-orang Mu'attilah. Sesungguhnya mereka ya menyamakan perkara pengingkaran terhadap Allah, sifat Allah Subhanahu wa taala ini mengantarkan mereka menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang tidak ada. Dan inilah yang disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad bahwasanya apa? Setiap daripada Mu'awwilah dan Musyabbiha maka mereka mengumpulkan antara keduanya, yaitu apa? Ya, Mu'attilah juga mengumpulkan pada mereka yaitu tasbih yang melahirkan pengingkaran, ya, kemudian juga sebaliknya yaitu Musyabbiha. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwani hafizakumullah jami'an, maka ya, dan ini adalah seburuk-buruk perkara ya. Dan ini adalah seburuk-buruk perkara, ya. Kemudian ikhwani hafizakumullah jami'an ya, contoh sebagai sebuah contoh sebagaimana yang dikatakan oleh Adz-Dzahabi ya. Adz-Dzahabi ya kepada Hamad bin Zaid, Hamad bin Zaid ya, kepada Hamad bin Zaid ya, berkaitan dengan at-tamtsilun bin Nakhlah ya, berkaitan dengan apa? Yang disandarkan oleh Adz-Dzahabi kepada yang dibawakan atau disandarkan hal ini, Adz-Dzahabi menyandarkannya kepada Hamad bin Zaid. Ya, Hamad bin Zaid mengatakan ketika beliau mempermisalkan ya, menanyakan satu kaum, yang mana satu kaum itu ada mereka mengatakan bahwasanya ada pohon kurma di negeri kami. Kemudian ditanyakan kepada mereka apakah kurma tersebut memiliki pelepah? Mereka mengatakan tidak ada. Kemudian ditanyakan apakah dia memiliki serat-serat? Mereka katakan tidak ada. Kemudian ditanyakan apakah kurma tersebut memiliki buah kurma yang masih segar, yang masih basah? Mereka katakan tidak ada. Kemudian ditanyakan kepada mereka apakah ada pokok batangnya pohon kurma tersebut? Mereka katakan tidak ada. Maka kemudian dikatakan kepada mereka bahwasanya sesungguhnya kalian ingin mengatakan bahwasanya pohon kurma itu tidak ada, tapi kalian mengakui ada. Ya, karena bagaimana mungkin ada pohon kurma tapi tak ada pelepah, tak ada buah, tak ada daun, tak ada serat-seratnya, tak ada batangnya, ya. Maka tentunya ini adalah sesuatu yang tiada. Seperti itulah ya yang dipermisalkan oleh Al-Imam Hamad bin Zaid. Bahwasanya apa? Orang yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala ya ada, zatnya ada, tapi ya tidak memiliki sifat. Ya, seperti orang yang mengatakan bahwasanya kami memiliki pohon kurma tapi tidak ada seratnya, tak ada batangnya, tak ada buahnya, juga tak ada daunnya, tak ada pelepahnya, ya. Hakikatnya sesuatu yang tidak ada atau kurma itu tidak ada. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwani hafizakumullah jami'an. Ya, semoga pembahasan kita yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita dalam ya bulan Ramadan ini, bulan yang penuh mubarak yang Nabi SAW telah sabdakan apabila datang bulan Ramadan, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu jannah dan ditutupnya pintu-pintu neraka dan pintu-pintu jahanam, ya, dibelenggunya syaitan dan dibelenggunya para syaitan. Ikhwani hafizakumullah jami'an, kita cukupkan sampai sini. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsiran. Naktafi bihada. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.